Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Karbala. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Deni Yati Masyrurah. 2. Saya sendiri Muhammad Hasan Karbala. 3. Nurfatika Perdana. 4. Fahrizal Budi Rahmatullah. Kami kelompok 11 akan membahas tentang hukum taklif, pengertian dan macam-macamnya. Hukum wad'i, pengertian dan macam-macamnya. Hukum taklif, pengertian. Menurut bahasa, taklif berasal dari kalafa yukallifu taklifan, yang artinya beban, sedangkan menurut istilah, hukum taklif adalah hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Macam-macam taklif diantaranya ada 5 macam, yaitu 1. Wajib atau fardu. Wajib, tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan dikenai sanksi. Contoh, kewajiban mendirikan sholat, puasa Ramadan, dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan perbuatan yang orang mukallaf, disebut dengan wujud. Sedangkan perbuatan yang dituntut itu disebut wajib. 2. Sunnah, yaitu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman. Contohnya puasa Arafah dan Tarwiyah. 3. Haram atau tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah, dan perbuatan yang dituntut disebut dengan haram. Contoh, membunuh jiwa seseorang, durhaka kepada orang tua, minum minuman keras, dan hukumnya haram. 4. Makruh atau karohah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa, dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Makruh merupakan kebalikan dari sunnah. Contohnya, perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talak atau cerai. 5. Mubah atau al-ibah, yaitu khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat memilih, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khitbah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan mubah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. Contoh, apabila telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka diperbolehkan untuk berburu. Fungsi hukum taklif. Berikut beberapa fungsi hukum taklif dalam agama Islam, yaitu menyadarkan manusia bahwa ia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membedakan antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya, memberikan penjelasan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menyadarkan manusia bahwa ia sebagai khilafah di bumi ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang terhadap sesuatu. Macam-macam hukum wad'i, di antaranya ada 5 macam, yaitu as-sabab atau sebab, yaitu sebab hukum sesuatu yang mempengaruhi ada atau tidak adanya sesuatu, akan tetapi sebab adalah perantara kepadanya. Contoh, perbuatan zina yang mewajibkan adanya hukuman had. Apabila terjadi sebab yakni zina, maka terdapat pula hukum yakni kewajiban had. Dan jika sebab zina tidak ada, maka hukum had pun tidak ada. Kedua, asyarah, yaitu tidak adanya sesuatu yang disyaratkan karena syarat tidak ada, akan tetapi jika syarat ada, hukumnya tersebut tidak pasti ada. Contoh, toharah bersuci, yang merupakan syarat sah sholat. 2. Al-mani, yaitu sesuatu yang jika ada maka hukumnya pasti tidak ada atau sebabnya menjadi batal. Dan jika tidak ada zat sesuatu, hukumnya tidak harus ada dan tidak harus tidak ada. Contoh, adanya yang menghalangi adanya hukum adalah seseorang yang hartanya telah mencapai nisab, tidak wajib atasnya zakat jika ia memiliki hutang. 4. As-sahihah, yaitu tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara pada perbuatan itu. Contohnya, seseorang melaksanakan sholat dengan memenuhi rukun, syarat, dan sebab, serta orang yang salat itu terhindar dari mani atau halangan. 5. Azimah, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak mula. Maksudnya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah SWT. Contohnya, jumlah sholat duhur adalah 4 rakaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.